Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Madaliu, NIM 22011401159. Saya mahasiswi semester 2 kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan hubungan sosial anak. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan hubungan sosial anak. Apa itu perkembangan hubungan sosial anak? Perkembangan hubungan sosial anak merupakan perkembangan yang menuntut suatu individu agar dapat berkembang dengan bersosial atau bermasyarakat dan mampu beradaptasi pada lingkungan masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat tersebut. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai pembentukan pribadi dalam lingkungan sosial dan dari lingkungan yang kecil seperti dari keluarga, lingkungan masyarakat, hingga yang lebih luas seperti lingkungan budaya dan bangsa. Yang berikut karakteristik teori perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial dalam perkembangan menuju kematangan sosial anak mewujudkan bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya yang pertama, perkembangan tingkah laku. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua terhadap penerapan disiplin di lingkungan yang sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua adalah agresi. Agresi ini adalah perilaku menyerang balik secara fisik. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersaingi atau terganggu oleh sikap anak lain. Biasanya perselisihan ini terjadi karena perbedaan pendapat antara anak yang satu dengan anak yang lain. Yang keempat adalah menggoda. Menggoda di sini adalah bukan sikap agresif yang merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang berikut adalah persaingan. Persaingan yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Yang keenam adalah kerjasama. Kerjasama di sini itu adalah sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Yang ketujuh adalah tingkah laku berkuasa, yaitu untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, bersikap memerintah atau mengambil alih kontrol orang lain. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya sendiri dan melakukan tindakan apapun untuk mencapai keinginannya. Yang kesembilan, simpati. Simpati di sini artinya sikap emosional yang mendorong anak untuk menaruh perhatian terhadap orang lain dan mau mendekati atau bekerja sama dengan orang lain. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas ini adalah faktor perkembangan sosial itu sendiri didapatkan sejak lahir yang berasal dari orang tua kandung
Berarti perkembangan sosial seseorang didapatkan oleh faktor biologis yang diturunkan oleh orang tua yang kedepannya akan terus berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor utama yang dimana perkembangan sosial suatu individu ditentukan oleh lingkungan hidup seseorang yang akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Yang ketiga, faktor umum. Faktor ini merupakan campuran antara faktor lingkungan dan faktor hereditas. Ya, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.